Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, eh, kelas ya, eh, kembali berjumpa di pertemuan berikutnya, yaitu mempelajari tentang teori ilmu ekonomi. Ya, sebelumnya di materi atau pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana perilaku konsumen ya, dalam sebuah pasar. Dalam sebuah apa namanya ekosistem ekonomi. Jadi di situ ada permintaan, ada penawaran. Konsumen ini mewakili daripada sistem permintaan tadi. Nah, kalau kemarin kita mempelajari tingkah laku konsumen, sekarang kita sebaliknya gitu ya, yaitu mempelajari tentang apa namanya teori produksi gitu ya. Teori produksi tentu saja ya, pelakunya disebut sebagai produsen. Ya. Tapi nomenklaturnya tidak sama, tidak perilaku produsen ya, tapi lebih kepada teori teori produk. Nah, di teori produksi ini nanti akan kita pelajari ya seperti apa kompleksitas yang ada pada teori produksi ini ya, bagaimana cara memproduksi sesuatu, bahan bakunya, faktor-faktor produksinya seperti apa, nanti akan dijelaskan di materi saat ini. Oke, sebelum kita mulai, ya, mari sama-sama kita mengucapkan lapas basmalah. Oke ya. Nah, sebelum kita membahas di sini ada apa namanya bentuk-bentuk perusahaan. Nah, timbul di pertanyaan kita kok ujuk-ujuk kita bahas masalah perusahaan gitu ya. Nah, itu kita ketahui ya, pihak-pihak yang memproduksi sesuatu ya, disebut sebagai produsen. Nah, rata-rata produsen ini membuat berbentuk sebuah organisasi atau perusahaan. Makanya kita pelajari pergaulan ini membuka dengan kata-kata bentuk-bentuk organisasi perusahaan gitu ya. Ini sekilas saja ya, sekilas saja kita bahas di sini. Pertama ada perusahaan perseorangan. Ini biasa bisa milik pribadi gitu ya. Biasanya dia bebas mengatur, berkuasa penuh, biasanya modalnya kecil, kemudian agak sulit juga mendapatkan pinjaman karena sendirian. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah perusahaan perkongsian atau firma. Nah, ini milik dan tanggung jawab ini lebih dari seorang atau bersama. Nah, modalnya lebih besar biasanya, lebih besar daripada perusahaan perorangan. Kemudian ini lebih mudah juga mendapatkan pinjaman. Ya. Nah, yang ketiga ada perseroan terbatas. Ya, perseroan terbatas. Nah, perusahaan bisa dimiliki oleh siapa saja yang membeli sahamnya, mudah memperoleh modal, memberikan kontribusi besar, kemudian juga mempunyai kontribusi terhadap produksi nasional. Nah, ini PT. Nah, PT inilah yang sering kita dengar, gitu ya. PT apa nih? PT Makmur Jaya, gitu ya. Ini maksudnya adalah perseroan terbatas, itu ya. Nah, ada lagi di situ tulis ya apa namanya perusahaan negara, gitu ya. Perusahaan negara. Misalnya BUMN, ini hampir sama juga dengan PT, hampir sama dengan PT, tapi dia dimiliki oleh pemerintah. Ya. Kemudian biasanya pengurus perusahaan, direksi gitu ya, diangkat dan diberhentikan juga oleh pemerintah. Kalau di negara kita nanti ada Kemenek gitu ya, Kementerian Negara BUMN yang dijabat oleh Pak Erick Thohir sekarang itu. Nah, itu yang mengangkat dan memberhentikan pejabat-pejabat yang ada di perusahaan BUMN gitu ya. Nah, pokoknya adalah ya melayani kebutuhan pokok masyarakat, juga bersaing dengan perusahaan swasta. Nah, yang keempat selanjutnya perusahaan yang dikendalikan oleh koperasi. Nah, biasanya perusahaan ini ya mencari keuntungan, tapi tidak terlalu gitu ya. Kalau mencari keuntungan kecuali untuk kepentingan anggotanya. Nah, koperasi ini macam-macam. Ada koperasi konsumsi, ada koperasi produksi, ada juga koperasi pinjaman. Nah, ini bentuk-bentuk atau jenis-jenis daripada perusahaan ya. Nah, kalau kita lihat lagi ya, perusahaan menurut teori ekonomi seperti apa sih? Gitu ya.
Semua jenis perusahaan dalam teori ekonomi adalah dianggap sama. Jadi perusahaan BUMN gitu ya, kemudian firma, PT, apalagi tadi ya, itu dianggap sama. Dia memproduksi sesuatu. Perusahaan dipandang sebagai unit-unit badan usaha yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu mempunyai keuntungan. Nah, ini sudut pandang daripada teori ekonomi. Yang jelas perusahaan itu orientasinya adalah laba, keuntungan. Usaha memaksimumkan keuntungan dapat dicapai dengan cara dari sudut ekonomi, dipandang sebagai cara yang paling efisien, gitu ya, yang paling efisien. Nah, ini apa namanya yang dimaksud dengan eh, perusahaan menurut ilmu teori ekonomi. Oke. Nah, nah selanjutnya ya, eh, karena sama teori ekonomi ini menganggap semua perusahaan sama, maka lebih simpel kita untuk mempelajari teori produksi. Jadi kita tidak perlu lagi memikirkan ini perusahaan apa ya, BUMN kah, PT kah, firma kah, atau perorangan kah, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita merucut kepada si perusahaan itu sendiri. Ya, tadi kan perusahaan menurut daripada ilmu teori ekonomi. Sekarang apa sih tujuan perusahaan? Nah, ya, apa sih sebetulnya tujuan perusahaan? Kalau kita baca di slide, perusahaan akan melakukan kegiatan memproduksi sampai kepada tingkat di mana keuntungan mencapai jumlah yang maksimum. Jadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, perhatikan kalimat ini, memproduksi keuntungan maksimum, gitu ya. Dia kegiatan, ya perusahaan yang melakukan kegiatan memproduksi sampai di mana keuntungannya maksimum. Nah, itulah tujuan perusahaan. Kemudian perusahaan akan melakukan produksi sampai kepada tingkat di mana keuntungan mereka mencapai jumlah yang maksimum. Ini hampir sama kalimatnya ya. Perusahaan akan melakukan produksi sampai kepada tingkat di mana keuntungan mereka mencapai jumlah maksimum. Jadi memang targetnya adalah apa namanya keuntungannya maksimum ya, dengan memproduksi faktor-faktor produksi yang dikeluarkan sekian rupiah, hasilnya sekian rupiah, kemudian berapa marginnya. Nah, ini merupakan upaya atau tujuan daripada sebuah perusahaan. Pertanyaannya bagaimana caranya? Cara mencapai keuntungan maksimum. Nah, dikatakan ya, kalau kemarin kan perilaku konsumen bagaimana caranya dengan apa namanya pendapatan yang dimiliki bisa maksimum membeli produk gitu ya, sehingga mendapatkan kepuasan maksimum atau utility. Sekarang kita bicara produsen ya. Gimana supaya untung gitu ya? Gimana supaya untung ya? Kayak dikatakan di sini, keuntungan diperoleh apabila hasil penjualan melebihi biaya produksi. Pasti kita tahu semua ya. Kalau penjualan lebih besar daripada biaya, ya otomatis rugi. Kemudian dia akan rugi kalau apa? Kalau penjualannya lebih kecil daripada biaya. Nah, keuntungan maksimum ya. Keuntungan maksimum tercapai bila terjadi tingkat perbedaan yang besar antara hasil penjualan dan biaya produk. Ya, kalau semakin jauh, kalau ini biaya, ini hasil penjualan, ya semakin jauh jaraknya, maka semakin maksimum. Mana yang paling jauh nih? Ya, selisih antara biaya dan hasil penjualan. Itulah keuntungan maksimum yang bisa dioleh. Ya. Nah, jangka pendek dan jangka panjang terkait dengan apa tujuan menurut perusahaan menurut teori ekonomi di sini ada tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Kegiatan produksi perusahaan dikatakan jangka pendek apabila sebagian dari faktor produksi dianggap tetap jumlahnya. Ya, misalkan seperti mesin, peralatan, ya, bangunan. Ya, ini kan faktor-faktor produksi, gitu ya. Apa namanya? Segala faktor yang kita butuhkan untuk memproduksi sesuatu. Nah, faktor produksi yang dimisalkan berubah adalah misalkan faktor tenaga kerja atau karyawan, ya, tenaga kerja atau karyawan. Nah, dalam jangka panjang, semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Semua faktor produksi dapat ditambah jumlahnya jika diperlukan. Nah, ini adalah untuk mengidentifikasi apa namanya variabel-variabel produksi, faktor produksi secara
periodik atau waktu gitu ya, jangka pendek dan jangka jangka panjang itu. Nah, kita kembali ke masalah produksi tadi. Ya, ada di sini fungsi produksi ya, fungsi produksi. Hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakannya. Ya. Kemudian faktor-faktor produksi di antara lain apa saja? Ada tenaga kerja, ya, ada tanah, ada modal, ada keahlian keusahawan, bahkan banyak lagi sekarang ya, ada teknologi gitu ya, ada macam-macam. Fungsi produksi ini adalah sebetulnya ya faktor produksi yang dihubungkan dengan produk yang diciptakannya, digambarkan dengan huruf Q gitu ya. Huruf Q ini nanti ada simbol produknya gitu. Itu adalah nanti F-nya itu kira-kira. Nah, sementara faktor-faktor produksi apa saja? Nah, ada tenaga kerja atau pegawai, ada tanah, modal, ya uang ataupun non finansial, juga keahlian kewira. Nah, ada istilah kedua, ada itu peminimuman biaya produksi. Nah, gitu kan. Kalau biasa, kita kan kalau jualan atau kalau memproduksi cari yang paling murah, tentunya ya. Biaya-biaya produksi atau biaya atau total pengeluaran yang kita cari, yang kita apa namanya, kita butuhkan, ini kita cari yang paling murah. Ya, namanya peminimuman biaya produksi. Nah, produsen perlu memperhatikan besarnya pembayaran faktor produksi tambahan yang akan digunakan. Nah, dan besarnya pertambahan hasil produksi, penjualan, ya, besarnya pertambahan hasil penjualan akibat pertambahan faktor-faktor produksi. Jadi, sebuah perusahaan itu perlu ya memperhatikan apa namanya biaya produksinya atau faktor-faktor produksinya yang akan digunakan. Kemudian juga besarnya pertambahan hasil penjualan akibat meningkatnya tadi faktor-faktor produksinya. Nah, prinsipnya ya, terkait dengan peminimuman biaya tadi, setiap tambahan satu unit faktor produksi ya per rupiahnya akan menambah nilai penjualan yang paling maksimal. Kalau misalkan biaya nambah Rp1, ya biaya nambah Rp1, berarti nanti hasil penjualan mau nambah berapa? Ya mau nambah Rp2 kah per unit? Atau Rp1 juga per unit? Gitu ya. Atau Rp8 per unit? Nah, ini akan dilakukan oleh seorang produsen ya, atau sebuah perusahaan. Karena memang peminimuman biaya ini perlu ya untuk meningkatkan performa perusahaan dari segi operasional dan finansial. Ya, ya. Oke, sekarang fungsi apa namanya produksi ya, fungsi produksi. Fungsi produksi dinyatakan dalam rumus. Ini rumusnya Q adalah produksinya sama dengan fungsi, berhubungan dengan fungsi-fungsi atau faktor-faktor produksi. Ya, ada capital di sini, ada labor, ya, kemudian ada apa namanya resources, ada juga teknologi atau KLRT. Ya, K adalah modal, capital, labor adalah tenaga kerja, ya, R adalah apa namanya resources, kekayaan alam, ya, kemudian T adalah teknologi. Setidaknya keempat inilah yang diperlukan oleh perusahaan untuk memproduksi apa namanya sebuah produk gitu ya, sebuah produk. Dan Q itulah adalah produk yang diproduksi tadi ya. Apakah hari 1.000 unit, apakah per hari 1 juta unit, macam-macam gitu ya, tergantung jenis produknya. Nah, tingkat produksi tergantung pada modal. Nah, itu yang maksudnya dengan fungsi. Jadi tingkat produksi ini bergantung kepada modal, bergantung kepada tenaga kerja, bergantung kepada resource, ya, resource ini sumber daya, juga bergantung kepada teknologi. Ini disebut KLRT, ini disebut sebagai faktor-faktor produksi. Nanti berapa banyak ya, yang bisa diproduksi tergantung daripada faktor-faktor produksi yang dipakai atau yang digunakan. Semakin kuat faktor-faktor produksinya, maka ya tingkat produksi juga semakin ya. Baik, misalkan kita ambil dengan satu faktor. Nah, apa nih satu faktor? Tadi banyak gitu ya, ada 4 yang disebutkan di sini. Dengan satu faktor misalkan.
Kita lihat ya, teori produksi dengan satu faktor. Teori produksi yang menggambarkan tentang hubungan antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan apa namanya produksi. Berarti satu faktor kita ambil di sini adalah tenaga kerja. Nah, gitu ya. Faktor-faktor produksi lainnya dianggap tetap ya, tidak mengalami perubahan atau dalam kondisi tetap. Kita sedang menganalisis dari empat itu, coba deh kita analisis ya perubahan terjadi di tenaga kerja seperti itu ya. Di slide ini mencoba untuk membuat lebih spesifik. Yang dibidik adalah faktor kepegawaian atau tenaga kerja atau daya manusia gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Di sini ada hukum ya, hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Apa pengertiannya itu? Nah, kita baca dulu ya. Apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya dalam hal ini tenaga kerja, tadi kan benar ada empat ya. Kita ambil satu saja, contohnya misalkan unit tenaga kerja, secara terus-menerus ditambah satu unit. Pada awalnya produksi memang naik, gitu ya. Tetapi sesudah mencapai tingkat produksi tertentu, ya, tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Ini disebut sebagai hukum hasil bertambah semakin berkurang. Gitu ya. Jadi tenaga kerja tambah terus, ditambah lagi, kemudian ditambah lagi gitu ya, kemudian ditambah lagi. Ya, memang nanti produksinya naik juga, gitu ya, naik, naik. Nanti lama-lama akan turun, gitu ya. Kalau ini grafik, misalkan seperti itu, ya naik, gitu ya, naik, 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 nanti akan turun. Nah, seperti itu. Nah, ini disebut sebagai hukum hasil ya bertambah yang semakin berkurang. Nah, ini menyebabkan pertambahan total modal, ya maaf, ini menyebabkan pertambahan total produksi semakin melambat ya, dan mencapai tingkat maksimum dan kemudian dia akan turun. Yang tadinya naik 10, sekarang naiknya cuma 8, naiknya cuma 6, naiknya cuma 4, naiknya cuma 2, ya. Kemudian tidak naik. Nah, setelah itu turun, turun 2, turun lagi 4, turun lagi 6, turun lagi 8 gitu ya. Sehingga dia akan membuat kurva seperti gunung kayak gini. Nah, itu yang disebut dengan ya hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Oke. Nah, ada 3 tahap ya dalam kondisi tersebut. Ada 3 tahap dalam kondisi tersebut. Yang pertama adalah produksi total ini mengalami pertambahan yang semakin cepat. Nah, kalau kita tambah satu tenaga kerja, ditambah lagi satu orang lagi, ditambah satu orang lagi, ini produksi totalnya akan naik. Ya naik, kalau kita buat grafiknya itu, dia akan naik begini. Wah, naik lagi, naik lagi, naik lagi gitu ya. Nah, ini tahap pertama nih. Ya. Nah, tahap kedua gitu ya. Produksi total bertambahnya semakin melambat. Ya, dia naik tapi besaran naiknya nggak seperti yang tahap pertama. Biasanya kurvanya sudah mulai naik begini, sudah mulai melandai gini. Nah, sudah mulai melandai gini nih ya. Nah, ini sudah mulai tambahannya sudah nggak mulai tinggi lagi. Di sini di area ini nih, nah ini sudah mulai landai kenaikannya. Itu tahap kedua. Ya, itu tahap kedua. Tahap ketiga, produksi total semakin lama semakin berkurang. Wah, kalau kita buat grafiknya gitu ya. Tadi ya naik ya semakin cepat naiknya. Nah, ini udah mulai melandai. Nah, sekarang udah maksimal. Nah, ini dia akan turun. Nah, semakin ya produksi total semakin lama semakin berkurang. Nah, itu yang disebut dengan 3 tahap dalam hukum ya hasil semakin berkurang. Oke, baik. Sekarang ada contoh. Misal kalau kita lihat di slide ini ada contoh terkait dengan apa namanya hubungan jumlah tenaga kerja dengan jumlah produksi. Tenaga kerja. Ini kan banyak ya, ada modal, ada sumber daya, ada teknologi, ada tenaga kerja. Ini kita asumsikan kita ambil satu aja dulu, ya, yaitu tenaga kerja. Kaitannya dengan jumlah produksi, kaitannya dengan jumlah. Nah, misalkan di sini ada tanah, sumber daya alam, misalkan tanah nggak berubah satu gitu ya.
eh, satu kan dianggap yang lain dianggap kita baru. Nah, sini ada tenaga kerja. Tenaga kerja itu berarti orang gitu ya. Tadi naik terus dari satu, naik ke dua, naik ke tiga, naik ke empat, naik ke lima, naik ke enam, naik ke tujuh, naik ke 9 sampai punya tenaga kerja 10 orang. Sementara ini produksi totalnya. Ketika satu orang produksinya 150 ya. Ketika dua orang produksinya 400. Ketika ditambah tenaga kerja lagi jadi tiga, produksinya 810. Nah, ketika ditambah lagi 4 orang jadi 1080. Nah, ini ya disebut sebagai tahap pertama nih, ya. Pertambahan dari 150, kemudian naik 2 orang jadi 400, naik 3 orang menjadi 810. Ini dikatakan tahap pertama. Kenapa? Karena produksi marginalnya naik ya dari 150 ke 250, dari 250 ke 410. Nah, dari 410 turun ke 270. Nah, makanya di sini langsung di-cut sebagai ya, ini adalah kondisi tahap pertama. Ya. Dari 0 ke 150 berarti naiknya 150. Dari 150 naiknya berarti 250. Dari 400 ke 810 berarti naiknya 410. Nah, sekarang yang ditambah lagi satu orang menjadi 4. Berarti dari 810 ke 1080 naiknya 270. Udah mulai turun nih. Ya, 410 ke 270 sudah mulai tuh. Dan begitu seterusnya. Ditambah 5 orang naik sih ya. Dari 180 menjadi 1290. Maka naik semakin turun lagi nih. Ya. Ditambah 6 orang ya menjadi 1440. Naiknya berkurang yaitu 150 dari 1290 ke 144. Ditambah 7 orang lagi ya. Berarti 1140 naik lagi menjadi 1505. Naiknya cuma 65 gitu ya. Tambah menjadi 8 orang, produksinya naik juga sih. Naik cuma nambahnya 15 gitu ya. Nah, dari 270 sampai ke 15 kan turun. Dan ini masuk ke dalam tahap yang kedua. Tahap yang kedua. Apa? Tahap yang ketiga sudah mulai minus gitu ya. Dari mana minus? Dari 1200 1520 turun menjadi boro-boro bertambah malah turun nih. 1440. Itu minus berapa? Minus 80. 1440 ke 1300 ya turun sebesar berapa? Minus 140. Ketika apa? Ketika ditambah lagi pegawai yang menjadi 9 dan menjadi 10. Nah, ini kondisi ketiga. Ya, kondisi ketiga di mana ya, produksi marginalnya ini atau pertumbuhannya ini menurun. Ya, menurun. Nah, ini kondisi pertama. Ya, ini pertumbuhannya pesat, naik terus dari 150, naik ke 250, naik ke 400. Ya, kondisi kedua, tahap kedua sama juga, ya cuma naiknya turun gitu ya. 270 naik lagi 210, kenaikannya turun lagi 210, kenaikannya turun menjadi 150, kenaikannya turun menjadi 65, kenaikannya turun menjadi 15 di tahap kedua. Tahap ketiga bukan kenaikan tapi penurunan. Penurunannya minus 80 kemudian minus 140. Nah, itu ya contoh daripada hubungan apa namanya di tabel 91 ini jumlah tenaga kerja dan jumlah produksi. Gitu ya. Nah, sekarang produksi total, produksi rata-rata dan produksi marginal. Ini sebetulnya pelajaran kita waktu SMA ya. Total produksi, ya rata-rata produksi, lihat marginalnya gitu ya. Tidak apa-apa, kita pelajari lagi. Total produksi adalah seluruh jumlah produksi yang dihasilkan oleh perusahaan. Sementara kalau rata-rata adalah total produksi dibagi dengan tenaga kerjanya ya atau labornya tadi. Kemudian produksi marginal adalah selisih atau perbandingan antara perubahan produksi dengan perubahan tenaga kerja. Ini rumus dasarnya ya. Rumus dasar yang ada di apa namanya di teori produksi itu ya. Nah, ini kalau kita lihat tadi ya di rumus ini ya. Nah, ini dia. Tadi ini ya.
itu bisa dijadikan grafik begitu kan. Total produksi mana nih? Nah, ini total produksi. Naik terus, naik gitu ya. Naik sampai sini. Sampai sini dia turun gitu ya. Dia naik sampai sini. Sampai sini dia turun. Nah, marginal juga begitu ya. Kemudian rata-rata ya, berarti rata-rata 150 dibagi satu apa gitu ya. Kemudian apa namanya? 400 dibagi 2, 410 dibagi ya, dan seterusnya. Nah, ini apa namanya? Merupakan eh, contoh daripada hubungan eh, tenaga kerja dengan total produk. Kalau kita mau buat kurva, ya seperti ini jadinya kira-kira di angka tersebut. Ya. Nah, ini adalah kondisi di mana ya kalau kita lihat kan naik terus nih. Nah, naik gitu ya. Nah, kenaikannya sudah mulai landai. Nah, ini tahap kedua. Ya. Nah, tahap ketiga ini sudah mulai turun ke sini. Kemudian marginal, maksimal marginal di sini nih. Ini sudah mulai turun. Sudah mulai turun. Bahkan nih, rata-rata juga seperti itu, maksimal di sini. Jadi lama-lama dia juga akan turun. Ini bisa kita dapat dari angka-angka ini tadi ya. Kalau kita lihat, ini angka-angkanya silakan dilihat di tabel nanti. Tabel tadi. Ini angka juga 3 unit, ya 3 orang ya maaf, 4 orang dan 8 8. Dia maksimum 8 orang ya, maksimum di 8 orang. Oke. Sekarang tadi satu faktor tenaga kerja, sekarang dua faktor ya. Misalkan modal ya. Modal dan apa namanya tenaga kerja. Tadi satu faktor yang berubah, yaitu tenaga kerja aja. Sekarang ada modalnya. Ya. Dalam analisis ini, misalkan ada dua jenis faktor produksi yang dapat dirubah jumlahnya. Misalkan modal dan tenaga kerja, atau mesin dan tenaga kerja. Nah, ini bisa kita buat sebagai isokuan. Apa itu isokuan? Isokuan adalah kurva yang ya menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi variabel secara efisien yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Jadi ada mesin, ada pegawai, begitu ya. Ada mesin, ada pegawai. Nah, kombinasi itu menghasilkan berapa unit produksi itu di garis yang sama disebut sebagai isokuan. Ya, kurva gitu ya kan garis ya garis kurva disebut sebagai iso. Nanti kita lihat ya cara memahaminya langsung dengan contoh. Nah, ini contohnya. Tabel ini menunjukkan 4 gabungan yang terdiri dari tenaga kerja dan modal. Ya. Gabungan A. Gabungan A dikatakan di sini tenaga kerjanya 1 orang, tapi syaratnya apa? Menggunakan gabungan A, B, C, dan D, dia harus tetap memproduksi 1.000 unit. Kan begitu. Anda silakan manajer produksi, berapapun karyawan yang Anda gunakan, berapapun mesin yang unit yang Anda kerjakan, bisa nggak tetap 1.000 unit? Ya, silakan. Nanti dipilih pakai yang mana? Pakai yang A, B, C, atau D. Nanti ada biayanya kan. Nah, biaya itu cari yang minimum. Biaya cari yang minimum. Dari keempat ini mana kira-kira? Misalkan alternatif A, ya tenaga kerjanya 1 orang, mesinnya 6, misalkan gitu ya, mesinnya ada 6. Ya silakan. Dari segi biaya murah nggak? Dari segi efektivitas efektif nggak? Kemudian dari golongan B atau gabungan B, ya tenaga kerjanya 2 orang, mesinnya tiga unit misalkan. Murah, gitu ya. Atau gabungan C, gabung C ini karyawannya 3, ya, kemudian mesinnya 2. Kalau yang D karyawannya 6, mesinnya 1. Nah, cara cara menentukannya? Nah, secara kurva nanti ada area-area yang dijadikan rekomendasi bagi kurva. Jadi seolah-olah kurva mengatakan pakai yang ini, gitu ya. Karena nanti ada area-area yang dianjurkan oleh tokoan tersebut kepada manajer ini pakainya ya sekian karyawan sekian mesin.
Atau gunakan gabungan ini ya, antara A, B, C, D itu gunakan B misalkan atau gunakan C. Nanti akan diberitahukan oleh si kursus Pak. Namun sebelum itu juga secara teori juga kita bisa tentukan sebetulnya gitu ya. Misalnya tadi berapa? 1.000 unit tabel itu. Anda mau menggunakan yang A juga boleh, hasilnya 1.000 unit gitu ya. Menggunakan yang B juga boleh, hasilnya 1.000 unit. Menggunakan yang C juga boleh, hasilnya 1.000 unit. Menggunakan yang D juga boleh, tapi tetap harus menghasilkan 1.000 unit. Nah, garis ini disebut sebagai isoquant, garis sama. Jadi maksudnya pilihan A, B, C, D itu tetap akan menghasilkan produksi yang sama, yaitu sebesar 1.000 unit. Ya, mau pilih A, mau pilih yang B, mau pilih yang C, mau pilih yang D, hasilnya tetap akan 1.000 unit. Pilihan yang A itu apa maksudnya? Maksudnya modalnya atau mesinnya 6, ya karyawannya satu. Nah, kita juga bisa menganalisis secara nalar gitu ya. Satu orang mesinnya ada 6 gitu kan. Nah, yang B itu apa? Yang B itu adalah mesinnya 3, ya, pegawainya 2 gitu ya. Yang C itu apa? Yang C itu adalah mesinnya 2, pegawainya 3, ya kan? Kemudian yang D itu apa? Yang D itu adalah mesinnya 1, pegawainya 6. Nah, kita disuruh pilih nih manajer produksi. Mau pilih ini, atau ini. Ya, A, B, C, atau D. Tapi harus tetap memproduksi 1.000 unit. Nah, ini namanya ya IQ, isoquant, garis yang sama ya. Ada 4 alternatif ya memproduksi jumlah yang sama. Begitu juga nanti kalau 2.000, begitu juga nanti kalau 3.000, begitu juga nanti kalau 4.000. Nah, ini nanti tergantung kepada anggarannya. Nanti ada anggarannya berapa gitu ya. Nah, kita bahas yang ini dulu. Nah, yang ini namanya isoquant diproduksi berapa? Diproduksi 1.000 unit. Ya, diproduksi 1.000 unit. Nah, secara visual kita bisa tentukan di sini. Area yang mendekati nol itu ya, ini sebetulnya menjadi pilihan. Nah, itu antara B ya dan C. Ya, kalau ini kan jauh dari nol nih. Ya, ini jauh dari nol kan? Nol di sini ya. Jauh. Ini juga jauh dari nol gitu ya. Nah, biasanya secara teoritis ini kalau secara visual yang mendekati nol berarti yang dua ini. Kalau nggak menggunakan B, ya gunakanlah C. Memang rasional sih ya. Mesinnya 3, ya operatornya 2 misalkan. Masuk akal lah gitu ya. Atau mesinnya 2, operatornya 3, ya lumayan lah. Daripada mesinnya 6, gitu kan? Mesinnya 6 unit, operatornya 1 gitu ya. Terus sebaliknya, operatornya 6 orang, mesinnya 1, ini lebih parah lagi. Nah itu apa namanya nalar yang atau logika atau rasio bisa kita gunakan untuk memilih yang mana ya antara A, B, C ataupun D. Tapi tetap harus memproduksi jumlah yang sama yaitu 1.000 unit. Nah ini kurva ini dinamakan kurva isokan yang menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang akan menghasilkan satu tingkat produksi tertentu. Itu 1.000 unit. Nah, itu ya contoh daripada tenaga kerja dan modal. Nah, ini contoh yang lain ya. Mesin juga begitu ya. Mesin juga. Sini ada mesin ya, ada mesin, ada tenaga kerja. Ada mesin, ada tenaga kerja gitu. Nah, sekarang ditanya ditanya apa namanya eh produksi total usaha tekstil tradisional. Angka-angka pada kolom 1 sampai dengan 5 adalah produksi total. Ini produksi total nih. Produksi total. Misalkan, kalau tenaga kerjanya 1, mesinnya 1, yang bisa diproduksi cuma 5 unit. Gitu ya.
Kalau tenaga kerjanya 2, ya, mesinnya 1 yang bisa diproduksi 20, ya kan? Kalau mesinnya 4, tenaga kerjanya misalkan 4, yang diproduksi 240, ya. Nah, sekarang karena ini bicara isokuan, yaitu waktu garis yang sama, ya, kuantitas, berarti yang mana nih? Kalau kita lihat, satu mesin, maaf, satu pegawai, satu operator, empat, apa nih? 4 mesin, berarti 105. Kemudian 2 pegawai, kemudian tiga mesin. 5 juga. 3 mesin, maaf, 3 pegawai, dua mesin, misalkan 105 juga. Atau sebaliknya, begitu ya. 5 pegawai, kemudian 1 mesin. Nah, kalau kita buat kurva tadi, gitu ya, pasti nanti itu yang di sini juga nih, paling dekat gitu ya, dekat ke 0. Jadi pilihannya, ya kalau enggak 2 pegawai, 3 mesin, ya 3 mesin 2 pegawai, atau 3 pegawai 2 mesin gitu ya. Antara 2 dan 3. 4 ini enggak ada sama sekali yang sama. Yang sama-sama ini, ya, namanya isokuan. Oke. Nah, ini kalau kita mau buat, ya, grafiknya. Buat grafiknya seperti ini nanti. Ini tenaga kerja. Tadi ada titik ya. 1, titik 2, dan titik 3, dan titik 4. Namanya isokuan. Isokuan di berapa? Di 105 unit. Pilih yang A, pilih yang B, pilih yang C, pilih yang D, tetap akan menghasilkan produksi 105 unit. Nah, mau mana pilih yang mana nih? A, B, C, atau D? Ya, kita sudah tahu yang mendekati nol yang mana, gitu ya. Nol ya. Yang mendekati nol yang ini, atau yang ini, atau yang ini, atau yang ini. Nah, tentunya yang mendekati nol itu area ini, dua ini. Akan, ya. Nanti pilihnya gimana ya? Yang anggarannya termurah. Ya, cari anggaran yang termurah dari dua ini. Ini namanya meminimumkan biaya produksi. Oke. Sekarang garis biaya sama. Nah, ini kita bicara anggaran sekarang. Tadi isokwan, sekarang isokos. Kos itu adalah biaya atau anggaran ya. So, isokos. Karena kan perusahaan harus mengeluarkan uang ya untuk memproduksi target produknya tadi 1000 unit, 105 unit, kan seperti itu. Ya. Jadi dikatakan untuk meminimalisasi atau meminimumkan biaya, biaya produksi maksudnya perlu dibuat garis biaya yang sama atau disebut isokos, ya, isokos, garis biaya sama. Kalau tadi isokwan, garis produksi sama. Nah, garis biaya sama atau isokos menggambarkan, ya, ini menggambarkan apa? Menggambarkan faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Nah, tadi yang saya bilang tadi, ada anggarannya enggak? Nah, ini bicara anggarannya. Bicara tentang berapa rupiah yang paling minimum. Ini ada contohnya. Ya. Nah, ini contohnya kita lihat. Ya. Misal, pada tabel ini menjelaskan harga faktor-faktor produksi yang digunakan dengan jumlah uang yang tersedia membeli faktor-faktor produksi tersebut. Ya. Nah, ini misalkan digambarkan modal. Ini tenaga kerja. Kan gitu ya. Nah, sekarang ini harga modalnya. Harga modalnya 20.000. Harga tenaga kerjanya 10.000. Sama semua tentunya ya. Nah, harga tenaga kerjanya, maaf, harga modalnya 10.000 per unit, harga tenaga kerjanya, ya, ini sebesar 10.000 per unit. Nah, ini kombinasinya nih. Ini kombinasi. Sementara ini total cost. Total costnya mana nih? 80.000, ya. Anggaran yang pertama, anggaran yang kedua 100.000, ya kan? Anggaran yang ketiga gitu ya 120.000,
Ya. TC3 atau anggaran yang keempat adalah 140.000. 140.000. Itu ya. Kemudian menunjukkan ya kurva di samping ini menunjukkan beberapa garis biaya yang sama yang lain yaitu ya biaya sama yang lain ya, sorry, menunjukkan beberapa garis biaya sama yang lain yaitu TC1, TC2 dan TC3. Garis tersebut menunjukkan garis biaya sama apabila jumlah uang yang tersedia adalah misalkan berapa? 100.000 rupiah, 120.000 rupiah, dan 140.000 rupiah. Ini ya 100.000 rupiah, 120.000 rupiah, dan 140.000 rupiah. Oh, ya. Nah ini TC-nya nih. Nah kita bahas yang TC dulu nih, yang nggak ada nih ya. Kita bahas ini nih. Nah, gimana cara membuat kurvanya nih? Nah, sekarang kita lihat, perhatikan. Dengan anggaran 80.000, kalau kita belanjakan modal semua, dapat berapa kira-kira? Ya, itu maksudnya. Dengan uang 80.000, kita belanjakan buat modal, berarti kan cuma dapat 4. Nah, di sini tulis sama dengan 4. Ya, ditulis 4. Oke, kita tulis di sini. Ya, duit habis semua buat modal. Maka tenaga kerja 0. Ya, nah, titik di sini kan 1. Dua, kalau uang 80.000 ini dibelanjakan semuanya untuk tenaga kerja, ya habis berapa ya? Habis semuanya. Jadi tinggal 10.000 dibagi, maaf 80.000 dibagi 10.000 hasilnya adalah 8. Nah, kalau kita belanjakan semua ke tenaga kerja, dia masuk ke titik sini, gitu ya. Sini dan modalnya 0. Nah, maka terjadi 2 titik. 4.0, maaf, 0.4 dan 8.0. Maka ini bisa langsung dibuat sebuah garis lurus. Nah, gitu ya. Dibuat sebagai garis lurus. Yang efektif mana? Biasanya yang tengah-tengah ini. Nah, yang mendekati angka 0, yaitu 2 dan 4. Apa artinya 2 dan 4? Gitu ya. Modalnya cukup 2 unit aja. Dan tenaga kerjanya 4 orang gitu kira-kira. Coba kita lihat. 2 dikali 20.000. Ini ya, kan 20.000 harganya. Nah, 2 dikali 20.000 berapa nih? Kalau kita lihat di sini 2 yang pertama ya, ini 20.000 ini. Nah, sama dengan berapa? 40.000. Sekarang yang 4 ini dikali 10.000. Berapa? 40.000 juga gitu ya. Berarti 40.000 untuk upah tenaga kerja dan 40.000 untuk biaya modal. 40.000 ya untuk tenaga kerja dapat 4 orang. Ya kan? 40.000 untuk biaya modal dapat 2 orang. Maka 2 dan 4 ketemu titik di sini. Ini yang disarankan karena mendekati 0 daripada ini dan apalagi ini jauh. Ini udah nggak mungkin. Nah, dan seterusnya ya. Gimana kalau misalkan 100 ya. Udah dibagi 10.000 ya dapat 10 gitu kan. Bagi 20.000 ya dapat 5 gitu. Bagaimana kalau angkanya 120? Ya kalau dibagi 10.000 per unit ya dapat 12 orang. Kalau seluruhnya buat modal gitu ya dapat 6 orang. Dapat 6 orang. 6 dan 12. Gimana kalau punya anggaran 140.000? Ya kalau dibelikan semua tenaga kerja, tinggal bagi 10.000 ya dapat 14. Maka tulis 14-nya di sini. Kalau 140.000 dibelanjakan semua ke modal, maka dapat 7. Ya, tulis 7-nya di sini. Buat garis lurus masing-masing. Ya, ini. Biasanya yang di tengah-tengah inilah yang menjadi referensi bagi para pengambil keputusan anggaran yang mana. Nanti akan disesuaikan dengan iso cost apa iso kuan ya, maksimal produksi biayanya minimal dan produksinya maksimal. Nah, ini ilustrasi atau gambaran tentang bagaimana kita memanfaatkan anggaran dan menggunakan ya faktor produksi modal dan tenaga kerja.
mana yang kita akan pilih. Ya. Kalau dibelanjakan semua, uang ini dibelanjakan semua untuk apa namanya biaya modal, maka dapatnya segini. Nah, gitu ya. Kalau uang ini dibelanjakan semua untuk tenaga kerja, ya, maka dapatnya segini. Ya, maka terjadi grafik seperti itu. Ya. Area yang paling enak adalah yang paling tengah-tengah, ya, yang akan memberikan kombinasi yang logis. Itu. Nah, sekarang sampai kita bagaimana caranya ya meminimumkan biaya atau memaksimumkan produksi. Nah, kita disuruh ambil opsi karena dua-duanya juga penting ya, biaya harus diminimumkan dan produksi harus dimaksimumkan. Kan gitu. Apabila jumlah pengeluaran untuk membiayai produksi sudah ditentukan, keadaan yang bagaimanakah yang memaksimumkan produksi? Nah, ini sebuah pertanyaan ya. Misal ya, anggarannya sudah ada ya, anggarannya sudah ada. Kira-kira harus dapat maksimum nih ya produksinya gitu ya. Maksudnya anggarannya sudah ditentukan berarti kita harus maksimum ya memproduksi barang tersebut. Kan kalau ada uang 1 juta ya maksimumnya harus berapa misalkan? 100 unit lah gitu. Jangan sampai 90, jangan sampai 80, harus 100 unit. Ya. Ini yang pernyataan yang kedua. Pertanyaan yang pertama ya, yang kedua adalah apabila jumlah produksi yang ingin dicapai sudah ditentukan, keadaan yang bagaimanakah yang meminimumkan biaya produksi? Nah, kalau misalkan produksinya sudah ditentukan, 1.000 unit ya, maka kita cari yang paling murah agar 1.000 unit itu tercapai. Beda dengan tadi yang di atas. Kalau uangnya sudah ada 1 juta, maka kita maksimumkan produksinya. Yang paling gede dah, yang paling maksimal berapa menghasilkan produksi. Kalau nomor 2 ini duit produksinya ditargetkan, maka biayanya harus minimum. Ya. Nah, ini juga contoh lain ya bagaimana tabel memaksimum produksi atau meminimumkan biaya. Ini ada garis isoquant. Sini ada isocost atau TC, total cost, gitu ya. Kemudian di sini jumlah modal, jumlah tenaga kerja. Sementara di sini adalah harga modal dan harga tenaga kerja. Ini sama semua ya. Sama semua harga yang rupiah. Nah, nomor 1 ini ketika ia ditargetkan 1.500 unit, anggaran tersedia 210.000. 210.000 ini kalau dibelanjakan ke modal mau semua dapat berapa? Kita bagi gitu ya. Nah, 89 dari mana dapatnya nih? Ya, nanti kita lihat gitu ya. Ini juga 10 dari mana dapatnya? Nanti kita lihat. Ini juga 12 dari mana dapatnya? Nanti kita lihat dari hasil perhitungan ya yang ada di slide berikut. Nah, ini dia. Kalau kita lihat gitu ya. Ini di harga 1.500. Maaf, diproduksi 1.500. Ini diproduksi 2.000. Ini diproduksi berapa? Ya, 2.500. Nah, sekarang kalau kita lihat di apa namanya, kembali lagi ke sini, ya. Kita lihat di A. Ya, A itu sokonnya 1.500, anggarannya 210.000. Ya. Nah, kita lihat di sini, kalau kita belanjakan semuanya, ya, belanjakan uang 210.000 itu, ya, maka dapat berapa tuh harga modal? Tinggal kita saja pakai kalkulator. Ya. Misal apa namanya 210.000, 210.000 kita bagi harga apa ya? Modal kerja. Modal kerja itu harganya 200, maaf 15.000 ya. 15.000. Maka dapatnya 14. Maka dapatnya 14.
Ini dianjurkan 8 saja gitu ya. Jangan 14. Nah, ini sudah dianjurkan. Jangan 8, jangan 14, tapi cukup belanja modal 8 saja. Kalau 8 dapat berapa? Ya, berarti 15.000 dikali 8. Cukup 120.000 aja belanjanya di sini. Cukup 210.000. Gitu ya. Sisanya ya, sisanya itu berapa? 120.000 ya. Sisanya adalah apa? 90.000. Nah, 90.000-nya ya sudah dibelanjakan tenaga kerja aja, dapat 4 ya, dapat 9. Nah, ini merupakan kombinasi yang terbaik. Nah, kenapa yang terbaik? Karena ini mendekati ya. Jumlah modalnya 8, ini 9, beda tipis nih. Nah, ini yang terbaik sebetulnya. Rekomendasi untuk kalau ini produksi 1.500 unit dan punya anggaran hanya 210.000, kemudian harga modalnya sekian 15.000, kemudian harga tenaga kerjanya misalkan 10.000, maka belilah modal kerja itu sebanyak 8 unit dan belilah tenaga kerja sebanyak 9 orang. Tuh. Apa? Jadi dialokasi seperti itu. Kalau dibeli semua berarti kan 14. 14 jadi nggak bagus. Nah, ciri-cirinya dia nggak jauh nih. Ya, 8, 9. Maka habis untuk itu semua. Ini juga sama, ini bahkan sama ya, ini lebih bagus lagi. 10 ya, dapat modal 10, dapat apa namanya tenaga kerja 10. Ya. 10 dikali 15 berarti 150 habis ya buat modal. Sisanya berapa? Sisanya 100.000 itu ya. Kemudian dibelikan semuanya ke tenaga kerja. Maka sama-sama dapat 10. Maka dia produksi berapa? 2.000 unit. Kalau dia misalkan produksinya 2.500 unit dan punya anggaran 300.000, maka gunakan uang itu untuk membeli 12 unit modal ya, dan juga membeli 12 unit tenaga kerja. Ini sangat efektif. Nah, nanti angka ini ada di tengah-tengah ini. 8, 9 ya. 8 modal, 9 tenaga kerja, 10 modal, 10 tenaga kerja, 12 modal, 12 tenaga kerja. Ini nanti ada di mana? Ada di tengah-tengah. Nah, ada di tengah-tengah. Mana itu ya ini? Untuk yang 1.500 unit gitu ya. 8 modal, 9 tenaga kerja. Kemudian untuk yang 2.000 unit begitu ya, ada di sini kan kalau nggak salah tadi ya. 10 ya. 10 gitu kan. Tenaga kerja juga 10 ini ya, modal kan seperti itu. Untuk yang produksi ya 2.500 unit ya, belilah 12 tenaga kerja dan belilah 12 modal. Ini kalau kita lihat kan ada di daerah sini. Nah, areanya gitu ya. Area sini yang mendekati angka 0. Ini masing-masing anggaran gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, anggaran ini 1.500 ya, mana yang lebih memungkinkan? Kalau untuk 1.500 gitu ya, menggunakan maaf, kalau produksi 1.500 unit ya cocok nggak? Cocoknya menggunakan anggaran berapa? Anggaran D, R, atau P? Nah, atau Q atau A? Mana yang bagus? Ya, pilih yang mendekati nol yaitu P. Nah, nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Kenapa? Kalau produksi 1.500 ngapain gunain anggaran yang ini? Bisa sih nih, yang B bisa, yang R bisa, yang Q juga bisa, yang A juga bisa. Kenapa? Karena garis ISO cost-nya begitu. Masa maaf, sokuannya begitu gitu ya. Tapi yang dipilih yang mana? Yang garis P ini. Kenapa? Karena ini sesuai ya. Bukan sesuai maksudnya dengan 1.500 unit hanya menggunakan anggaran berapa? Tadi anggaran 1.000 ya. Anggaran berapa tadi ya? 210.000 tadi. Gunakan anggaran 210.000. Itu juga kalau ingin produksi 2.000 unit ya, ada 3 opsi di sini. Boleh yang pakai C,
boleh yang pakai ini, nggak ada angkanya dia, boleh yang pakai D, ya. Pakai C bisa, cuman kemahalan, ya. 300.000 anggarannya, cukup pakai yang ini, yang 250.000. D juga boleh, tapi kemahalan. Nah, kalau ditaikkan lagi targetnya menjadi 2.500, nggak mungkin pakai anggaran yang ini. Makanya kan nggak ada yang menyentuh, gitu ya. Nggak ada yang menyentuh daripada kurva anggaran. Ya hanya satu-satunya yaitu E. Nggak ada cara lain. Ya. Nggak ada cara lain selain menggunakan titik E ini. Karena 2.500 unit targetnya. Ya, kalau yang 2.000 unit, yang 1.500 apalagi ini ada 5 opsi. Mau menggunakan titik E boleh, tapi kan anggarannya 300. Masa mau produksi 1.500 unit pakai anggaran 300? Kan nggak mungkin. Sementara 210.000 aja bisa. Kemudian menggunakan Q juga bisa nih 1.500 unit. Tapi di anggaran, di sini anggarannya berapa? 250.000 gitu ya. Sementara dengan 210.000 bisa nih produksi. Gitu ya. Itu di anggaran ini. Oke, ini juga sama. Ini juga jangan diambil, nggak recommended nih. Toh, dengan uang 300.000, dengan uang 250.000, ya, dengan uang 250.000, dengan uang 300.000, yang diproduksi sama-sama 1.500. Maka inilah yang menjadi pilihan rekomendasi bagi para manajer mengambil biaya produksi yang murah dan produksinya sama. Yang murah maksudnya lebih murah, ya lebih murah dari garis ini, garis anggaran ini, yaitu 210.000. Itu cara membaca ya kurva isokos dan isokos. Kalau targetnya 2.000 unit, ada 3 opsi nih. Pakai anggaran yang 300, pakai anggaran yang 250, pakai anggaran yang 300 lagi. Kalau yang pakai anggaran 210 bisa nggak? Udah nggak mungkin. Makanya dia nggak nyentuh. Ya, ini nggak nyentuh di anggaran 210.000 karena nggak cukup. 2.000 unit gitu ya. 2.000 unit nggak mungkin pakai anggaran ini. Gitu ya. Karena secara grafik dia nggak nyentuh ya. Dia hanya nyentuh ini, ya, yang 300.000, hanya nyentuh ini, yang 250.000 juga hanya nyentuh yang ini 300.000. Ini iso kuadnya gitu ya. Jadi ada 3 opsi. Opsi C, opsi X, kita anggap ini X, kemudian opsi D. Mana yang dipilih? Tentu saja kita menggunakan anggaran yang 250.000 yang di sini tadi. Jangan menggunakan yang ini. Ya, walaupun ada opsi di sana. Bagaimana kalau dinaikkan targetnya menjadi 2.500? Ya, nggak ada cara lain. C adalah satu-satunya. Karena garis isokuannya tidak melewati garis anggaran. Ya, hanya melewati garis daripada anggaran yang 300.000. Ya, dia nggak nyentuh ini, dan nggak nyentuh yang ini. Baik, itu cara membaca apa namanya kurva isokuas, apa isokuan ya, isokuan dan isokos. Nah, ini ya apa namanya latihan buat menajamkan pemahaman kita terhadap isokos isokuan tadi. Nah, di sini dikatakan bahwasanya ada apa namanya jumlah pekerja ada 60, 50, 40, 30, 25. Modalnya 3, 5, 8, 10, 12. Harga per unit 20.000, harga per unit 10.000. Pertanyaannya sama, berapa biaya yang harus dibelanjakan? Di manakah kombinasi yang paling murah? Buatlah kurva isokuan dan isokosnya. Nah, ini silakan dikerjakan nanti dikumpulkan dalam berupa tugas. Nah, tabel penggunaan modal dan tenaga kerja. Jangan jawabannya. Oh, sudah dijawab ya. Saya nggak tahu nih. Oke, ini sudah dijawab. Berarti kurvanya yang belum ada ya. Kurvanya juga sudah ada. Seperti ini. Ada ya. Baik, tapi kalian tetap kerjakan ya. Coba. Ya, menurut pemahaman kalian seperti apa mengerjakan ini untuk melatih kemampuan kita bagaimana cara memahami isokos dan isokuan. Dan isokos isokuan ini merupakan indikator bagi produsen gimana caranya dengan uang yang keluar sedikit tapi produksinya maksimal. Tuh, itu prinsipnya ya atau itu prinsip daripada teori produksi tersebut. Baik, Bapak Ibu, ya saudara-saudari sekalian, kiranya itu ya materi kita yang bisa kita pelajari pada hari ini. Ya silakan
dipahami lagi. Apabila ada pertanyaan, silakan kita bisa melakukan diskusi di aplikasi e-learning kita, ya, LMS kita, dan juga mungkin bisa di aplikasi WhatsApp grup kita. Ya. Semoga ini bermanfaat. Ya. Baik ya, sampai sini yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita pelajari. Silakan jangan lupa ya like, komen ya, share and subscribe YouTube yang ada di apa namanya video ini ya untuk memberikan beberapa manfaat bagi kita semua. Oke, kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.